gurun juga menjadi pengalaman yang terasa begitu lambat. Iya toh? Bosan, jenuh dan sebagainya. Tapi begini, keperlahanan, kepelan-pelanan, kelambatan, itulah yang membuat pengalaman di padang gurun menjadi pengalaman yang suci, pengalaman peziarahan. Kamu tahu teolog Jepang bernama Konosuke Koyama. Dia membedakan antara orang yang berziarah dengan turis. Bedanya di mana? Peziarahan itu biasanya dilakukan dengan berjalan, dengan pelan-pelan, satu langkah. Dan dalam melangkah demi langkah itu ada penghayatan, ada perenungan, ada meditasi. Dalam setiap langkah yang lambat itu bukan hanya terobsesi pada tujuan akhir, tapi dia mencoba untuk menyatukan dirinya dengan langkah demi langkah. Sementara turis biasanya berorientasi pada tujuan, berorientasi pada mendapatkan kepuasan dari apa yang dilihat. Karena itu semakin praktis, semakin cepat, maka akan semakin nyaman, semakin senang. Nah, turis beda dengan peziarahan. Dan bukankah kalau kita mau perhatikan, sesuatu yang suci memang biasanya didekati dengan sangat lambat. Dalam keperlahanan itu kita menghayati Allah yang juga menempuh jalan yang lambat. Cinta Allah dinyatakan dengan begitu lambat. Ada proses yang harus dijalani, bukan secara instan. Hidup itu seharusnya menjadi sebuah peziarahan yang kita tempuh bersama dengan Allah, bukan sebuah pengalaman wisata. Sebagai sebuah peziarahan, maka bisa saja itu berjalan dengan lambat, dan kita harus memaknai itu. Menghadapi wabah semacam ini, menghadapi kejenuhan, kita terasa begitu lambat. Iya toh? Mari kita menjadikan waktu kesendirian kita, mari kita jadikan itu sebagai sebuah pengalaman spiritual. Mari kita menjadikan itu sebagai saat yang suci, belajar untuk merengkuh kesendirian, belajar untuk menghayati detik demi detik dengan sekitar kita. Dan di situ menjadi penting untuk kita belajar untuk hening, karena sesungguhnya dalam keheningan kita akan bisa bertemu dengan diri kita yang selama ini mungkin kita abaikan. Bukankah selama ini kita selalu terobsesi dengan kecepatan? Begitu bangun tidur kita, meskipun sendirian, meskipun kita tidak kemana-mana, tapi pikiran kita penuh dengan interaksi, dengan hal-hal yang kita inginkan serba cepat. Artinya apa? Kita nggak suka hening, kita nggak suka sendiri, kita pengen mengalihkan semua, membuat distraksi, membuat pengalihan. Jangan-jangan kita takut sendiri, karena dalam kesendirian sungguhnya kita akan bertemu dengan diri kita sendiri, dan kita tidak akan pernah bisa bohong dengan diri kita. Hakim yang paling adil
menilai diri kita adalah diri kita sendiri. Mari kita menjadikan saat hening menjadi saatnya kita merengkuh diri kita, jujur dengan diri kita. Dan dalam hening kita juga belajar untuk merengkuh ciptaan, untuk merengkuh tanamanmu di situ, untuk merengkuh apapun yang ada di sekitarmu yang selama ini terlewatkan karena engkau terlalu fokus pada bayangan-bayangan, pada pikiran-pikiranmu. Dengan keheningan, dengan melangkah detik demi detik menghadapi hari yang begitu lambat, rengkuhlah apa yang di sekitarmu menjadi bermakna. Karena ketika engkau merengkuhnya, engkau juga akan direngkuh oleh Tuhan yang kau jumpai di sana. Kau menang baik. Gua kening ilmu. Nah, gimana kalau waktu-waktu yang masih ada ini nanti kita bikin yuk pembahasan tentang spiritualitas gurun. Pernah krungu gak? Spiritualitas gurun itu spiritualitas di abad 3 dan 4, di mana orang-orang, para bapak gurun dan ibu gurun gitu ya, meninggalkan rutinitasnya untuk ke gurun. Dan ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang menarik untuk kita bahas. Setuju gak? Teman-teman setuju gak kita bahas tentang spiritualitas di padang gurun? Kalau Anda setuju, kasih komentar. Kalau misalkan ada lebih dari 5 orang yang setuju, untuk waktu-waktu selanjutnya kita akan membahas tentang spiritualitas gurun. Mana ya?